Halo guys, ketemu di channel ini lagi. Kita lagi permerah-merahan ini. Lagi kacau semua. Nah, ini. Yuk kita cek. Seperti biasa kita ambil datanya dari Cekidot. Oke, langsung kita masuk ke websitenya. Kita efek. Kita ambil langsung datanya data tanggal 21. Nah, ini data tanggal 21. Jadi langsung kita unduh aja. Oke, kita ambil. Wah, kita buka filenya guys. Oke, udah kebuka filenya. Kita langsung buka file dari file data kita. File data kita ini. Ini kemarin masih bumi di atas. Penjualan transaksinya kemarin nominal transaksinya 20 triliun. Yang terakhir 22. Langsung kita pindah data ini ke kolom sebelah sana. Guys, ayo. Hai mic-nya. Kita pindah. Nih, sorry ini salah ini berarti. Tanggal 21, tanggal 20, 20, 20, ini 19. Oke, tanggal 21 udah masuk. Tanggal 21, 20 triliun. Setelah itu, bentar mic-nya mengganggu. Oke, kita kembali lagi. Mic-nya udah tidak mengganggu tangan saya. Nah, yang kemarin, harga yang kemarin terbentuk tanggal 20. Kita pindah ke 2 hari yang lalu. Oke, kita ambil datanya yang dari IDX. Langsung kita masukkan ke sini. Paste spesial bentuk teks. Dan merah semua. Tertinggi
BCA kembali ke rule-nya transaksi paling tinggi 1 triliun 1,2 disusul sama Bumi. Nomor 3 punyanya Pak PP BRPT 800, Mandiri, BRI, Antam, Mineral, AMMN, BRMS, Telkom masih tetap blue chip yang atas, cuman ini yang 1 triliun itu cuman 2, kayaknya di bawah 1 triliun dan turun 16 triliun. Allah, full merah, yang putih cuma AMMN, TPI TPI apa di TIN BUMN. Oish, Indonesia memerah kawan, parah. Nah, kembali lagi 16%. Ini hari Jumat tanggal berapa? 22. Trennya hari Jumat kebanyakan turun. Iya. Kita lihat yang menyentuh harga bawah. Apakah spektakuler? Baik, balik. Wow, semakin turun. Kelihatannya kembali ke harga Mei 25 nih. Kembali ke harga wajarnya. Oke. Oke, kita lihat harga yang menyentuh harga atas. Yang menyentuh harga atas unik. Hanya 3. Benar-benar penjualannya tinggi dan keren. Di BCA yang paling tinggi sudah kembali ke rulesnya. Nomor satunya ya blue chip itu, cuman ini sangat drastis. Biasanya di sini 2 triliun 21, terus turunnya 900, sedikit-sedikit selisihnya cuma 100 miliar. Ini langsung jauh banget. Ini separuh 500 triliun. Posisi 4. Oh, 4 sudah mati. Nah, udah 500 triliun. Biasanya turunnya itu di sini, di posisi ke-10. Posisi 10 di bawah 500 ke bawah lah. Kalau ini enggak, yang di atas ini jauh banget, jauh. Apa tinggi?
Bumi penjualannya besar, forex-nya tinggi. Oh, kan volume 7 juta lembar, tapi buy-nya juga tinggi. Balance tapi masih tiganya, berarti domestiknya yang tinggi. Domestiknya penjualannya juga tinggi. Yang kelihatan besar cuman itu. Aku udah agak mau lihat gua. Goto ini biasanya tinggi. Wow, 323 juta. Turunnya drastis Goto. Padahal selama ini paling tinggi lembar sahamnya. Hanya 16 miliar. Pen, Pak, kebijakannya Pak, tolong Pak. Tolong. Oke, tidak ada yang lagi. Kita cek di TradingView. TradingView. Oke. Wow, sudah nyentuh angka 6.000. Tapi ini dolar menyentuh harga 17.600, berarti ada penurunan. Terus 17.600 turun, berarti 17.100 ada penurunan. Ya lumayan. Nyaman. Turun. Emas ya turun 45. Pada 444. Suku bunga ini. Ini. Suku bunga 4,7. Sorry. Lagi ke inflasi turun. April 2%, Maret 3%, Februari 4,76. Inflasi turun. Oke. Suku bunga bank 475. Update dok. Padahal kemarin terakhir itu aku udah dapat kabar itu suku bunga BI Bank Indonesia itu 5,2 dengan asumsi mereka untuk menekan dolar. Padahal April kemarin itu hampir menyentuh 4. Sekarang berubah. Februari 4,76 turun. Bentar. Suku bunga bank itu dinaikkan, maka inflasi akan turun. Tapi inflasi suku bunga dinaikkan itu kemarin itu di bulan Mei, 20 Mei. Kalau suku bunga bank dinaikkan 5,3%,
maka tingkat inflasi akan rendah karena perputaran uang akan berkurang dikarenakan bunga bank naik. Logiknya biasanya seperti itu. Kalau ini April aja udah 2,42% inflasi, maka kalau itu terjadi dinaikkan, ya kan lebih turun karena perputaran uang di bawah akan menurun, mereda, atau kalau bahasa mobil kendaraan itu direm dengan kenaikan suku bunga. Kalau bunga banknya rendah, maka perputaran uang di masyarakat itu akan lebih besar karena banyak transaksi yang kayak kredit atau apa itu perputaran cepat. Maka yang naik adalah deposito akan naik, dan orang karena bunga banknya tinggi, banyak penarian uang untuk dimasukkan ke deposito. Berarti uang yang di deposito atau uang yang tertahan itu lebih banyak. Tapi kalau bunga banknya ini naikkan, berarti kan penjualannya, perputaran uang di pasaran kan turun. Sedangkan inflasi pada tanggal 1 April 2026 itu 2,42%. Apakah dengan penaikan ini akan semakin turun? Kalau semakin turun, berarti tidak ada perputaran di masyarakat perputaran uang. Karena kan satu, kemarin kita pertumbuhannya 5,8% dari pemerintah, sedangkan di komponen-komponen yang paling tinggi untuk menaikkan pertumbuhan itu adalah pembelanjaan pemerintah, sekitar 38 atau 38 atau berapa lah, 30%-an atau 20%, saya lupa. Kalau berarti yang berputar di masyarakat, membuat tinggi perputaran masyarakat adalah pembelanjaan pemerintah. Gak perlu aku sebutin, tahu dong pembelanjaan yang lagi tinggi-tingginya apa. Jadi perputaran uang di masyarakat itu tinggi. Oke. Dari pembelanjaan pemerintah. Kalau bunga banknya dinaikkan, padahal pertumbuhan ekonomi di bawah itu ditopang dengan pembelanjaan pemerintah, sedangkan konsumtifnya masyarakat itu biasa-biasa aja. Kalau dari kenapa tidak pembelanjaannya dikurangi untuk menekan? Iya sih, kenapa tidak pembelanjaannya ya? Daripada bunga bank dinaikkan, sedangkan perputaran di masyarakat itu sedikit karena ada program dari pemerintah yang pembelanjaannya tinggi, hingga perputarannya kelihatannya besar, padahal tidak, perputarannya kecil karena banyak pembelanjaan pemerintah yang bikin perputarannya cepat. Kalau daripada bunga banknya dinaikkan, apakah nggak lebih baik yang bikin perputaran pembelanjaan pemerintah, yang bikin perputaran itu cepat, dikurangi? Itu malah lebih make sense. Gue nggak tahu lah, gak ikut-ikut, ya begitulah, tahu sendiri, silakan persepsikan sendiri. Saya nggak mau daripada urusan nanti daripada yang ada yang baper, tahu apa kamu, ya udahlah. Nggak tahu pak, saya juga bukan orang pinter, bukan orang ekonomi, saya cuman bermain saham ini aja. Cuman kan kebijakan dari apa kan ya, pengaruhnya juga ke semua, ya gitu. Oke, kembali lagi ke sini, cariin yang sana biar yang kalau kondisinya seperti ini, indeks
cek harga saham per hari ini turunnya sangat jatuh. Kita lihat dari tahun ke tahun. Dan turun lagi. 5 tahun baru kita 4,65%. Ya. 5 tahun kita baru naik dari Juni 2021 577 6 dari ini udah jatuh di bawah dari tahun kemarin. Nah, tahun kemarin udah turun 14%. Ini ya. Yoyonya year to date 29% turunnya. Dari tahun kemarin itu berarti kita jauh banget turun. Ini tambah dalam lagi. Tapi jika kalian jika kalian belum membeli saham atau sekarang berbentuk tunai, mending jangan dulu sih. Kalau saya mending jangan dulu beli. Kemarin aku nyoba prediksiku ketika 6.000, 6.100, 6.200 udah turun terdalam, maka itu akan bouncing. Terus aku beli sahamnya koin Indo Crypto. Ternyata penurunannya belum berhenti. Ya udah, mau gimana lagi? Aku beli di harga 900 itu tanggal berapa? 22. Iya, tanggal 22 bulan 5. Clear dulu. 22 sih. Sorry. Oh no sih. Belinya tanggal 18/05/2026. Tanggal 18. Sekarang tanggal 22. 18 gitu ya. 2 sih 18 2026 itu beli harga di harga 900, sekarang sudah jadi 800 keren. Berapa sekarang? 475 dalam waktu 5 hari. Ya kalau kondisinya seperti ini terus, lebih baik sih tahan dulu sih, jangan beli. Sih keputusan yang bijak ketika kita tahan dulu untuk tidak beli lagi. Bukan tidak beli lagi, kita tunggu sampai turunnya sampai seberapa. Prediksiku sih kembali ke 59.000. Nah ini kembali ke 5 tahun kemarin. Persis kayak COVID. Ini juga pernah 2000 berapa ini? 2009 juga pernah. Setahun ini juga turun, kejadian sama, pola sama. 2009 2015 6 tahun 2020 5 tahunan 5 tahunan turun. 2000 turun jauh, nenek turun lagi dalam. Iya 5 tahunan. 15 turun. Nah ya itu cuman tren aja. Ini yang dalam naik tinggi langsung jatuh. Kalau ini seharusnya ini naiknya udah bener.
dari ketinggian naiknya sini. Cuman terjunnya ini yang agak bebas ini, sangat besar. Ya perang juga pengaruh. Ini juga ada COVID loh, sama. Ini COVID. Grafiknya kan ini naik, 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 turun dikit, turun agak dalam. Ini nggak sampai ke paling bawah sini. Ini jatuhnya, wow, keren, sangat dalam. Jadi efek perang ini pengaruhnya lebih besar daripada COVID kemarin. Kalau itu pengaruhnya perang, tapi besar kemungkinan seperti tadi aku bilang, kita terlihat pertumbuhan ekonominya naik, padahal itu didorong atau penguat besarnya itu ada pembelanjaan pemerintah. Secara tidak langsung ketika pembelanjaan pemerintah dihilangkan atau dikurangi, maka ya standar kita biasa-biasa aja. Kita lihat laporan kuartal Q2-nya. Tapi persepsi bahwasanya indeks saham itu berpengaruh dengan perusahaan itu beda. Ini cuman tidak berpengaruh besar. Berarti perusahaan tetap jalan walaupun secara indeks harga saham dia turun. Ini kan market. Dan harganya kebanyakan itu di atas harga wajar suatu perusahaan. Karena yang menggerakkan kebanyakan market untuk usaha efek. Oke. Cukup sekian pantauannya. Kalau bulan hari Jumat ini saya stay karena biasanya Jumat gini aku mulai beli karena trennya tiap hari Jumat itu harga turun, Senin naik. Tapi kalau kondisi seperti ini ya lebih baik stay dulu, simpan uang kalian. Aku simpan uang dulu, tunggu sampai turun sampai seberapa gitu. Oke. Oke guys, ketemu lagi di next video. Dadah.